ada tuh fenomena yang membahayakan atau clear gitu. Ini orang PKI yang nggak ada, sampai sekarang nggak ada orang PKI yang ditangkap. Beberapa waktu lalu, mungkin tidak tahun ini, tapi tahun lalu ada yang pakai baju. Waktu itu ada menteri yang mengatakan itu kan lifestyle. Itu fotonya itu contoh. di Vietnam. Iya. Tolong ini clearkan, karena siapa tahu ini bisa dibaca macam-macam, gitu loh. Ada santri yang menyampaikan kekhawatiran bangkitnya kembali komunis. Apa reaksi Presiden Pak Jokowi? Loh, kalau soal itu kan kita sudah punya payung. Kalau mereka mau bangkit kembali ya digebuk. Di dalam penulisan sejarah diberikan satu skenario variasi bisa 6 dan lain-lain. Siapa pelaku dan lain-lain. Itu diubah. Ada yang mengatakan kudeta merangkak dan lain-lain, malah ada yang menuduh Pak Harto kalau sebagai sejarawan Anda gitu ya? Nggak bisa berpikir tunggal gitu sejarah. Semua gambaran itu bahwa PKI kudeta. Sekarang saya tanya, Anda percaya nggak bahwa PKI itu kudeta? Itu fakta sejarah. Oleh karenanya muncullah keputusan rakyat dalam ketetapan MPR S nomor 25 melarang marxisme-leninisme komunisme di Indonesia dibubarkan. Jadi kalau PKI sekarang mau bangkit kembali, kita sudah punya payung, Bu Aiman. Di konstitusi kita jelas, ada tap MPR-nya jelas, bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Ini pelajaran sejarah, karena itulah kita harus mengetahui masa lalu supaya jangan terulang. Jadi yang mau film itu diputar adalah orang yang ingin rakyat tidak lupa. Yang kita lagi melawan lupa. Tabung reaksi pecah satu itu harus dilaporkan, tabung reaksi. Iya, tapi tidak harus diglorifikasi terus-menerus. Dalam artian, maksud saya gini, tidak harus masyarakat ini dibuat seperti ada hantu yang ketakutan, padahal nggak ada kenyataannya. Nah sekarang kenyataan, 2 kali pemberontakan di negeri kita oleh komunis. PKI musuh, dia 30 PKI. Yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Pernah berhasil? Tidak pernah. Itu menunjukkan bahwa bumi kita ini tidak cocok oleh benih Marxis dan benih komunis. Yang jadi persoalan adalah kelompok-kelompok yang seperti ini memang masih ada dan sekarang ini berebut isu, bertarung isu. Fadlizon menggunakan karena isu ini masih laku, yang lain bilang ini nggak laku. Gitu. Nah kita buktikan aja 2024 nanti sebagai instrumen politik Pak, ini masih efektif gitu. Bagi saya, bagi Mas Eko mungkin sudah nggak efektif gitu. Kekejaman tahun 48, imbasnya sampai tahun 65. Ada pembalasan, ada retaliation dan seterusnya. Kemudian dendam sejarah itu terus berlanjut. Kita tidak ingin itu. Kita ingin ada semacam rekonsiliasi. Dan tapi kalau dibangkit-bangkitkan lagi, dendam ini muncul lagi sampai nanti. Karena gitu loh. Yang jadi masalah kan begitu. Sejarah. Ada upaya penghapusan sejarah, itu masalahnya. Bagi Anda, bagi yang lain ini upaya pelurusan sejarah. Jadi bertarung terus. Jadi Anda lihat kepentingan politik. Sejarah ini adalah alat politik. Disadari atau tidak disadari, direncanakan atau tidak direncanakan. Ini gerakan politik dari kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi politik. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya gebuk detik itu juga. Tahun 48 melakukan kudeta, tahun 65 melakukan kudeta, dan sampai tahun 68 sebetulnya ada perjuangan bersenjata. Buat apa? Sesuatu yang sudah lewat itu. Ini buat mengingatkan. Kenapa Anda nggak berpikir bahwa bangsa ini harus bersatu sehingga kita harus rekonsiliasi? Justru, kenapa terus-menerus itu yang salah diangkat? satu cara-cara PKI itu adalah mengadu domba. Pak Gatot itu kan mantan Panglima TNI. Pak Gatot saja berpendapat begitu, apalagi yang lain. Nah yang sekarang ini terjadi ini banyak adu domba. Kan Anda, nggak, bukan. Gak ada yang teriak. Kalau ada glorious di masa lalu, Anda nggak mau sejarah itu dihapus. Karena dengan itu Anda dikenang orang dengan baik. Jadi, karena Kostrad di dalam peristiwa itu sangat sentral. Dan dia mempunyai museum khusus. Sama dengan Kopassus waktu itu sangat sentral. Di dalam proses pergantian rezim ketika itu, dalam penumpasan PKI. Itu kalau tidak ada Kostrad, ya mungkin PKI bisa menang. Saya punya ijazah Fadlizon dalam soal public history yang seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ada sejarah offstream, ya bikin museum tandingan gitu. Biar masyarakat tuh belajar gitu. Jangan diganti. Pada kasus Smithsonian di Amerika itu dicabut supaya orang tidak
bertarung di tingkat wacana lalu menjadi instrumen politik. Tadi Pak Fadli bilang Ya. karena Pak Gatot sebagai mantan Panglima komentar. Tapi harus diingat komentar Pak Gatot setiap September itu ya pasti ya ini. Jadi mau ada isu ini atau tidak, isu PKI naik Maksud Anda lagi. sengaja digoreng. Nah, saya kira ini beda. Seperti Sebentar. ini. Kalau itu kriminalitas biasa, Jadi Anda menganggap wajar? bukannya wajar. Kalau itu kriminalitas biasa, Anda nggak bisa menarik bahwa itu ada hubungannya dengan PKI. Ada itu di Komisi 1. Kalau berasosiasi, panggil Kapolri, panggil apa, tanyain. Oke. Itu fungsi Anda sebagai bukan. wakil Ini kok rakyat. jangan Jangan bawa- mengembangkan isu kemana-mana. Bukan sehingga rakyat mengembangkan isu ini terprovokasi. Jangan langsung membuat satu statement yang bombastis begitu, yang mengundang kegaduhan. Yang jadi masalah adalah isu PKI itu menjadi instrumen politik. Ya pemainnya ya Fadlizon lah salah satu pemain utamanya. Ceko kan tadinya komunis, sekarang kan tidak komunis. Saya ketemu ketua partai komunis ada di parlemen di Ceko. Saya datang, saya bilang, "Yuk ketua partai." Iya, masih banyak anggotanya enggak? Ya orang tua. Anak muda gak tertarik. Tapi memang selama ini si Fadlijong ini kan selalu merasa dirinya maha benar, maha baik, dan maha nyinyir. Ya, akhirnya kepleset. Tahu tapi ternyata yang kepencet. Ya. Anggota DPR RI tugasnya belusukan ke atas. Wow, Nyai pikir manusia ini mati rasa, ternyata sama aja. Makanya yang dibela Rizik sih. Bela Rizik ya udah pastilah. Rizik aja kena cek mesum, ya kan? Muncrat. Oke, Fadlijong, selamat belusukan ke aku. Bye. Kemarin apa kata-katanya? Percuma saja mengirim itu ke MK. Itu pendapat sah nggak di dalam Tahu demokrasi? wakil ketua DPR. Sepandai-pandainya Fadlijong nyinyir di media sosial, suatu hari nanti nge-like postingan video juga. Tebakan Nyai bener nih. Nyai itu udah nebak si Fadlijong pasti ngeles.com. Dia akan bilang bahwa itu admin yang megang anak buahnya, padahal enggak, dianya sendiri, ya kan? Nah lalu juga dia bilang bahwa dia tuh nggak pernah nge-like bokep. Dia pasti nyuruh anak buahnya itu memblokir bokep. Kenapa baru sekarang blokirnya? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ya kan? Nah, lalu kata blokir dan kata like itu aja beda. Like, L-I-K-E, like. Blokir, B-L-O-K-I-R. Itu aja udah beda. Bagaimana bisa mau ngeblokir tahu-tahu nge-like? Anggota DPR RI tugasnya belusukan ke akun bokep. Wow, Nyai pikir manusia ini mati rasa, ternyata